Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidal Abidi dari jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tugas mata kuliah presentasi dan negosiasi humas, yaitu keorganisasian. Indonesia merupakan salah satu negara dengan intensitas sering berkumpulnya masyarakat satu dengan yang lain, dan hal tersebut menjadi salah satu aktivitas yang banyak disukai untuk semua orang, dari yang muda hingga yang tua. Dari kegiatan bermain, nongkrong, gosip, sampai melakukan kegiatan bermanfaat. Namun apakah kegiatan tersebut termasuk organisasi? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang hal tersebut. Yang pertama adalah apa perbedaannya berkumpul dan melakukan kegiatan organisasi. Di antara aktivitas-aktivitas yang dilakukan kita sebagai manusia yang dapat dibilang sebagai makhluk sosial, yang mana tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya bantuan dari manusia lain. Dengan kata lain, kita butuh kerjasama yang saling melengkapi antara kelebihan dan kekurangan seseorang, sehingga tujuan yang tadinya hendak kita capai dapat terwujud dengan mudah. Karena di dalam organisasi tersebut terdiri dari sekelompok orang yang memiliki tujuan secara umum, saling mengakrabkan diri, menjalin silaturahmi, namun sembari melakukan kegiatan-kegiatan dan aktivitas antar sesama anggotanya. Seperti contoh, Anda bisa melakukan pertemuan sesama anggota organisasi dengan membahas tentang memulai bisnis yang menguntungkan. Jadi, secara umum, organisasi merupakan suatu kelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama untuk suatu tujuan. Ada beragam definisi dan pengertian organisasi lebih mendalam yang dikemukakan para ahli filsuf. Namun sebenarnya seluruh pengertian tersebut memiliki satu tujuan penjelasan. Menurut Stephen P. Robin, pengertian organisasi adalah satuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batas yang relatif dapat didefinisikan, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Adapun tujuan secara umum, yaitu sebagai wadah bersama-sama mencapai tujuan, keuntungan yang bermanfaat secara bersama-sama, sebagai tempat untuk melatih dan menambah pengetahuan, pergaulan, kemampuan, kemandirian, serta sumber daya yang dimiliki. Ada beberapa fungsi dari keorganisasian secara spesifik, yaitu satu, lebih mengutamakan kebersamaan. Di dalam sebuah organisasi pastinya Anda akan lebih dituntut untuk lebih mementingkan kebersamaan, karena di dalamnya selalu menyangkut dengan orang banyak, yang dimana kita harus bekerja sama dengan anggota lainnya dan tidak dapat membebankannya hanya pada satu orang saja. Jadi setiap anggotanya akan lebih termotivasi untuk saling bekerja sama supaya tujuan mereka cepat tercapai. Yang kedua adalah mudahnya dalam menyelesaikan masalah. Masalah adalah hal yang tidak akan pernah kita hindari, namun bisa bahkan harus kita atasi. Di dalam sebuah organisasi ini, masalah adalah lumrah untuk dibincangkan, dikarenakan setiap anggota itu mempunyai pendapat dan karakter yang berbeda. Namun di sisi lain, peran
perannya penting. Sebuah organisasi di mana masalah yang timbul itu tidak akan dibebani atau diputuskan oleh satu orang anggota saja, tetapi seluruh anggota harus ikut aktif dalam memecahkan masalah tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah mengarahkan atau membudayakan jiwa kepemimpinan. Sejatinya Tuhan sudah menganugerahkan jiwa kepemimpinan bagi manusia itu sendiri sejak mereka lahir. Namun tidak semua orang yang dapat menjadi seorang pemimpin. Hal ini karena kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu berbeda. Di dalam sebuah organisasi, Anda dapat melatih jiwa kepemimpinan Anda karena di sini Anda diberi kesempatan untuk belajar dan berkembang, menciptakan inovasi dan kreativitas, serta selalu berpikir positif. Dilatih menjadi lebih berani dalam mengambil keputusan dengan seksama dan tidak egois. Dan pada organisasi, Anda juga akan dilatih bagaimana mengatur manajemen yang baik, serta bagaimana menerapkan fungsi manajemen.